Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali. Kita masih bersama buku Talbis Iblis. Insyaallah pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Masih berbicara talbis iblis ya terhadap kaum sufi, atau bukan hanya kaum sufi tapi sebagian orang juga yang lain, orang-orang awam, yaitu terkait sikap tidak mau berobat dan melalaikan masalah kesehatan atau isu kesehatan, ya, menjaga amanah tubuh yang Allah Subhanahu wa taala telah bebankan kepada kita. Karena tubuh ini sebenarnya milik Allah. Allah menitipkannya kepada kita dan kita harus menjaganya dengan amanah. Ya, maka wajib hukumnya kita menjaga kesehatan karena Allah melarang kita memudorotkan diri sendiri. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Demikian juga Allah mengatakan, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Ya, janganlah kamu membinasakan diri kamu, sungguhnya Allah Maha Rahim, sayang kepadamu. Demikian juga Allah mengatakan, jangan kamu lemparkan, campakkan dirimu kepada kebinasaan. Nabi juga bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri maupun orang lain, ya. Dan masih banyak lagi nas-nas syariat yang semakna dengan itu. Artinya kita harus menjaga amanah tubuh ini, tidak boleh membiarkannya binasa, ya. Nah, demikian. Dan syariat diturunkan untuk menjaganya tentunya, mengembalikannya kepada fitrah. Maka ada perkara-perkara fitrah, 10 perkara fitrah, ya. Nah, karena pada dasarnya kita diamanahi ya untuk merawat dan menjaga alam semesta ini, ya, bumi dan isinya, ya, dan itu ada di pundak manusia karena Allah mengamanahkan itu kepada mereka. Maka kita wajib menjaganya, ya. Nah, demikian. Dan apabila sakit, dan itu salah satu fenomena yang akan terjadi, bagaimanapun kita menjaga kesehatan ya, sakit itu tidak bisa kita hindari, ya. Itu merupakan salah satu sunnatullah juga, ya, ada sehat, ada sakit. Karena kita merasakan nikmat sehat karena kita tahu sakit. Ya, maka sakit ini suatu hal tidak bisa kita hindari sebenarnya, ya. Namun bukan berarti kita tidak perlu menjaga kesehatan, ya. Hingga para nabi pun sakit, ya. Para nabi sakit. Tentunya nabi tidaklah sengaja melakukan sesuatu yang membahayakan diri, ya, merusak kesehatan, tidak. Tapi ya nabi juga sakit. Karena banyak sekali faktor yang membuat kita jatuh sakit. Ya, itu adalah sesuatu yang normal, ya. Dan itu adalah sunnatullah, ya. Orang yang sehat pasti sakit, ya, karena kita hidup ya pasti akan mati, begitulah kira-kira. Nah, bagaimana sikap seorang muslim apabila dia jatuh sakit? Tentunya dia akan berobat supaya dia sembuh dari sakit. Karena sakit itu merugikannya, ya, dari satu sisi, ya, yaitu menghambatnya dari banyak kegiatan. Ya, kalau dia dari sisi yang lain tentunya sakit itu ya sebagai kafarah, penebus dosa dan lain-lain sebagainya, ya. Tapi dari kita lihat dari sisi yang lainnya, ya, sakit itu
bisa merugikan seseorang karena dia tidak bisa beraktivitas. Sesuatu yang sebenarnya banyak yang bisa dia lakukan, tidak bisa dia lakukan karena sakit, ya maka dia ya berobat, ya. Nah demikian. Nabi juga menyuruh kita untuk berobat, tadawu ibadallah, berobatlah kamu wahai hamba Allah, karena Allah tidaklah menurunkan, fa innallaha la yu la la yun la ma anzalallah ma anzala da'an illa anzalallahu ma'ahu shifaa. Karena Allah tidaklah menurunkan penyakit, melainkan Allah turunkan juga bersamanya obatnya, penawarnya. Alima man alima, jahila man jahil. Ada yang tahu obatnya, ada yang nggak tahu. Ya, nggak semua orang tahu obatnya. Ada orang-orang yang memang pakar, ahli ya di dalam bab pengobatan tentunya. Ya, nah demikian. Ibnu Jauzi mengatakan para ulama tidak berbeda pendapat bahwa berobat itu hukumnya mubah. Ya, akan tetapi beberapa dari mereka berpendapat bahwa hukum asal hal ini ialah tidak berobat. Ya, maksud kami di sini kata beliau, apabila berobat saja hukumnya mubah menurut ijma' kaum muslimin, bahkan dianjurkan oleh beberapa ulama, maka tidak perlu lagi kita menggubris pendapat sejumlah pihak yang mengatakan bahwa berobat tersebut menyimpang dari sikap tawakal. Ya, kita tawakal, ya, tapi kita juga berikhtiar ya. Ya, dengan cara berobat tentunya. Nah, dan itu adalah perkara yang dibolehkan, enggak dilarang, ya. Nah, demikian. Nah, karena ijma' telah menyebutkan menyebutkan bahwasanya berobat tidak menyimpang dari tuntunan tawakal. Bahkan itu bagian dari tawakal. Karena kita melakukan apa yang disebut ikhtiar, yaitu berobat itu salah satu bentuk ikhtiar, ya, ikhtiar yang mubah, yang dibolehkan. Maka berobatlah kata Nabi, ya, berobatlah. Nah, demikian. Disebutkan dalam kitab As-Sahih dari Utsman bin Affan bahwa Nabi memberikan keringanan bagi orang berihram yang sakit mata untuk membalutnya ya dengan obat, ya. Yaitu ada keringanan-keringanan ya. Ya bagi orang-orang yang sakit, mereka boleh bertayamum ya, menjamak salat misalnya dan lain-lain sebagainya. Supaya ya mereka boleh tidak berpuasa ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Barang siapa di antara kamu yang jatuh sakit, sakit dulu disebutkan ya, maka boleh dia. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Maka hitungannya di hari yang lain, yaitu dia ganti puasanya itu di hari yang lain di mana dia sehat, bisa mengerjakan puasa itu dengan baik ya. Karena tujuan puasa juga bukan kita memudaratkan diri sendiri gitu ya. Kita sakit, kita paksakan berpuasa, itu juga tidak dibenarkan. Maka Allah memberikan keringanan bagi orang yang sakit untuk tidak berpuasa, supaya puasa itu tidak menghalanginya dari kesembuhan. Ya, karena dia harus berobat. Ya, kalau tidak berobat bisa membahayakan dirinya sendiri. Ya, maka dia dibolehkan untuk berbuka atau tidak puasa. Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan kekeliruan ucapan orang-orang yang jahil dari kalangan sufi dan ahli ibadah, bahwa tawakal tidak berlaku bagi orang yang mengobati penyakit dalam dirinya. Karena menurut mereka, berobat adalah mencari kesembuhan dari selain Allah, selain zat yang menyembuhkan, ya, yang memberikan manfaat dan menolak mara bahaya. Ya, yaitu apa? Manfaat, mudarat, mara bahaya berada di tangannya. Maka berobat itu menafikan tawakal kepada zat yang memberikan kesembuhan itu. Ya tentunya Allah tidak memberikan kesembuhan itu kepada semua orang. Ya harus diminta juga. Pertama dengan doa. Yang kedua dengan berikhtiar supaya sembuh. Seperti yang kita sebutkan kemarin bahwa sehat itu tidak turun dari langit. Kalau orang tidak menjaga kesehatannya, ya lalu dia jatuh sakit, ya, misalnya dia begadang malam-malam, ya, sehingga akhirnya kesehatannya drop ataupun badannya sakit, itu salah dia karena dia tidak menjaga kesehatannya. Seharusnya dia tidur, malam hari adalah waktu untuk tidur, tapi dia gunakan untuk begadang misalnya. Ya, dia lalu apakah tepat dia berkata ya kalau sehat ya sehat, kalau sakit ya sakit? Ya tidak seperti itu. Ya, karena dia tidak melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan sehat,
justru melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan sakit. Lalu tidak bisa dia mengatakan saya bertawakal kepada Allah. Kalau saya ditakdirkan sakit, ya sakit. Kalau ditakdirkan sehat, ya sehat. Ya. Karena kenyataannya kita tidak menempuh sehat itu. Maka sehat tidak turun begitu saja dari langit. Ya kita harus mengupayakannya. Misalnya kita menjaga makanan yang sehat, tidak memakan makanan yang bisa membuat kita sakit. Maka banyak makanan-makanan yang diharamkan karena bisa membawa mudarat, supaya kita tidak jatuh sakit karena memakannya. Ya, maka dihalalkan yang baik-baik supaya kita bisa menjaga kesehatan dengannya. Ya, maka di dalam Islam puasa itu ya ada waktu berbuka, ada waktu sahur, ada waktu makan. Nggak boleh melakukan puasa wisal, yaitu puasa terus-menerus tanpa berbuka, tanpa makan sahur, disambung terus hari ini dengan hari berikutnya. Nah, itu tidak dibenarkan ya di dalam Islam. Karena bisa membahayakan kesehatannya, ya. Nah, apalagi sebagian orang kadang-kadang ada kisah-kisah yang nggak masuk akal, puasa ya 40 hari berturut-turut tanpa berbuka itu kan mustahil. Tapi itu kita dapati juga di kisah-kisah kaum sufi, ya. Ya, jangankan 40 hari ya, cerita 3 hari nggak makan, nggak minum aja nggak masuk akal itu. Tapi itu ada riwayat-riwayatnya dinisbatkan kepada eh, sebagian orang, ya. Ya, walau alam kebenaran nisbat kisah-kisah seperti itu, ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Baik. Dan di dalam bab tadi ya, orang yang berihram ada penyakit pada kepalanya, dia dibolehkan untuk mencukur rambutnya. Ya, karena kalau dibiarkan begitu saja itu akan membahayakan ya rambutnya, mungkin akan rontok selama-lamanya kan begitu ya. Maka boleh dia mencukurnya walaupun dia sedang berihram. Karena peraturannya kan dia tidak boleh mencukur. Ya, tapi dibolehkan kalau itu mengganggu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tentunya dengan membayar dam ya. Tapi dibolehkan, tidak batal ya ihramnya itu dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi ada keringanan-keringanan di dalam syariat berkaitan dengan orang yang sakit. Itu artinya apa? Allah tidak menghendaki kita sakit sebenarnya. Yang Allah kehendaki dari kita adalah sehat. Tapi karena kita melanggar, akhirnya kita jatuh sakit. Ya, maka Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan Allah tidak menghendaki kesusahan bagi kamu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi berobat tidak mengeluarkan orang yang berobat itu dari takdir Allah. Seperti halnya makan ketika lapar, tidak mengeluarkan orang yang makan itu dari sikap tawakal dan keridhaan menerima takdir. Karena tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Allah menurunkan obat bersamanya. Kecuali satu aja yang nggak ada obatnya, yaitu eh, penyakit yang namanya mati. Ya. Bagian riwayat mengatakan ada penyakit yang nggak bisa sembuh, yaitu penyakit pikun. Itu beberapa bentuk sakit ya. Kalau mati itu dikatakan sakit ya. Yang jelas ya pikun itu penyakit dan itu nggak bisa sembuh. Ya, jadi ada kita katakan penyakit-penyakit yang memang nggak bisa sembuh dia. Tapi selain itu artinya apa? Selain itu penyakit bisa sembuh. Hanya saja Nabi mengatakan alima man alima jahila man jahil. Ada yang tahu obatnya, ada yang tidak tahu. Maka kita tidak boleh berputus asa dari berobat. Ya, kita tidak boleh berputus asa dari berobat. Ya, para nabi diuji Allah dengan tidak punya keturunan sampai masa tua, seperti Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim. Tapi mereka terus berikhtiar, berdoa kepada Allah, dan akhirnya usaha mereka berhasil dan mereka mendapatkan keturunan. Ya, itu para nabi ya, orang yang didekatkan dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka perlu juga melakukan ikhtiar dengan doa dan lain-lain sebagainya, ya. Wallahu a'lam. Nah, dan Allah telah menjadikan berbagai sebab untuk menolak berbagai penyakit, ya. Maka kalau kita lihat ya, sunnah-sunnah Nabi sehari semalam itu mengarahkan kita kepada pola hidup sehat.
Ya, Nabi melarang tidur di beberapa waktu, Nabi menyuruh tidur di waktu-waktu tertentu, itu tidur ya. Ya, kemudian cara makan, ya, apa yang boleh dimakan, ya, sampai ya kita katakan buang hajat, ya diatur kehidupan sedetil mungkin, ya, sedemikian rupa dalam Islam. Gimana kalau kita amalkan itu, ya insya Allah kita sehat. Kalau kita ikuti kaedah-kaedah agama yang benar, ya semua syariat ini mengarahkan kita kepada kehidupan yang sehat, ya. Cuma kadang-kadang kita melanggar ya, banyak melanggar, ya, banyak melawan ya apa yang telah Allah gariskan, dan itu yang menyebabkan kita ya tertimpa mudarat, ya. Salah satunya adalah mudarat sakit gitu ya. Jadi pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita itu sehat. Maka Allah haramkan babi, khamar karena itu tidak sehat. Ya, kita bisa mabuk, kita bisa dapat mudarat dia dengan makan makanan yang diharamkan itu. Maka kaedahnya adalah tidak ada satupun perkara yang diharamkan Allah pasti terkandung di dalamnya mudarat. Ya, kadang-kadang mudarat ini kita nggak tahu ya. Ya. Dan kadang-kadang itu jelas bagi kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Rokok misalnya, diharamkan rokok. Karena dia membawa mudarat. Ya, dia membawa mudarat. Bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Maka kaidah syariat semuanya ya kita kata menguatkan bahwa rokok itu haram, diharamkan, ya. Karena membawa berbagai penyakit, terutama yang berkaitan dengan jantung dan paru-paru, ya. Zat yang nikotin yang ada di dalamnya itu mencekik pembuluh darah sehingga ya memperberat kerja jantung. Nah, ketika jantung ini bekerja dengan lebih berat, ya dia apa namanya, punya potensi untuk terjadinya yang disebut gagal jantung. Ya, maka ya ditulislah di sampulnya dapat menyebabkan serangan jantung, darah tinggi dan lain sebagainya. Karena memang pembuluh darah itu dicekik karena zat nikotin yang terdapat pada rokok itu. Itu orang yang merokok ya. Orang yang tidak merokok kena dampak dari asapnya. Dan itu merusak ya kita katakan saluran pernafasan kita. Mulai dari hidung sampai ke paru-paru. Makanya paru-parunya jebol. Kenapa? Karena dirusak oleh asap rokok. Nah, untuk yang ini, orang yang tidak merokok pun bisa kena dampaknya walaupun dia tidak merokok. Karena yang membuat mudarat di sini adalah asapnya. Ya, asapnya. Ya, nah ini semua diharamkan. Kenapa? Karena membawa mudarat, membuat kita tidak sehat. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbagai sebab ya untuk menolak ya berbagai macam penyakit dan menyuruh ya beberapa perkara supaya kita menjadi sehat. Ya. Nah, misalnya ya kita dianjurkan untuk bangun di sepertiga akhir malam, itu sehat untuk kesehatan. Walaupun tujuan kita bukan untuk sehat ya. Sebagaimana puasa juga walaupun hadis yang mengatakan sumu tasihu tidak sahih, puasalah kamu niscaya kamu sehat, itu tidak sah dinisbatkan kepada Nabi. Tapi bukan berarti maknanya nggak benar. Maknanya benar. Ya, puasa itu membuat kita sehat, ya, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya, bahwa telah terbukti ya, bahwa puasa itu bisa menahan laju pertumbuhan sel-sel kanker dalam tubuh, ya. Bahkan bisa membuatnya lemah dengan berpuasa itu. Dan ini akan mengarahkan seorang itu pada ya kesehatan gitu, sehat. Ya wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Sebagaimana halnya menjadikan makan sebagai sebab untuk menangkal rasa lapar. Kalau kita lapar ya obatnya makan lah. Kalau kita dahaga obatnya minum kan begitu ya. Nah, itu Allah jadikan sebabnya itu. Gak mungkin kita lapar lalu kita zikir tiba-tiba kenyang. Enggak, itu bukan sebabnya ya. Nah, sebabnya adalah kita makan. Nah, Allah juga kuasa mencipta manusia tanpa memerlukan alasan seperti ini. Bisa aja. Ya,
Allah jadikan manusia itu sehat terus, nggak sakit-sakit, bisa. Ya. Bagaimana bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia langsung jadi seperti Adam, ya. Tidak melewati fase-fase kanak-kanak, bocah, remaja dan seterusnya. Ya, tapi Allah menghendaki sesuatu yang lain supaya kita mau mengerti ya, bahwa Allah yang Maha Kuasa saja menciptakan segala sesuatu itu dengan sebab akibatnya. Sebab begini, akibatnya seperti ini. Ya. Nah, demikian. Kalau Allah mau, Allah bisa menciptakan manusia tanpa proses. Langsung jadi begitu seperti Adam, kun fayakun. Tiba-tiba muncul Adam sudah dewasa, ya. Tingginya situna dira'an 60 hasta. Ya, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita, Allah yang Maha Kuasa saja menciptakan manusia dengan tahapan. Ya, dengan tahapan, tahap demi tahap hingga akhirnya jadilah manusia. Begitu juga misalnya perkembangan janin di dalam rahim. Kalau Allah mau nggak perlu 9 bulan, 1 bulan tiba-tiba, bahkan 1 hari tiba-tiba sudah hamil besar saja dan keluar kan begitu ya. Tapi kan tidak seperti itu. Artinya apa? Segala sesuatu itu harus ditempuh ya wasilahnya, sebabnya ya dengan melakukan usaha. Ya, nah itu pelajaran yang bisa kita petik dari penciptaan manusia. Maka Allah ulang-ulang itu ya tentang penciptaan manusia. Mulai dari setetes air mani, tumpah ke dalam rahim, kemudian menjadi sekerat daging, ya, kemudian segumpal darah dulu ya, kemudian sekerat daging, kemudian dilengkapi dengan tulang belulang, ditutup lagi, dibalut lagi dengan kulit, lalu jadilah ya khalqan akhar, makhluk yang baru, betul-betul baru. Ya bukan ya sudah ada contoh sebelumnya, ya baru kan begitu ya. Nah, dan demikian. Kalau mau Allah mau bisa langsung jadi bagaimana Adam. Tapi Allah mengajarkan di sini proses yang harus dijalani. Ya, nah, ya sehingga kita mencapai hasilnya. Ya, jadilah hasilnya gitu. Karena sebab-sebab yang kita tempuh. Wallahu a'lam bishawab. Sama halnya di dalam bab kesehatan ini. Ya, tidak secara otomatis ya kalau saya soleh saya harus sehat gitu. Allah harus kasih saya sehat, nggak boleh sakit karena saya orang soleh. Nggak harus seperti itu kan. Banyak orang soleh yang sakit gitu. Allah kasih sakit. Maka Nabi mengatakan, "Mayuridillahu bi khairan yusib minhu." Karena siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah timpakan penyakit itu atasnya sebagai kafarah dan lain-lain sebagainya. Ya, meskipun kita tahu bahwa orang-orang soleh itu ya tentunya mengerti agama dan dia menjaga kesehatan. Dia tidak sengaja memudaratkan diri sendiri ya atau membuat sesuatu yang bisa merusak dirinya sendiri, enggak. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan Allah juga kuasa untuk menciptakan manusia tanpa memerlukan alasan seperti ini. Namun begitu Allah telah menciptakan mereka memiliki kebutuhan. Ya, ya memiliki keperluan, kebutuhan. Ya, sehingga mereka Allah ajarkan untuk mencari keperluan dan kebutuhan itu. Ya dengan rezeki-rezeki yang Allah berikan, dengan mata, telinga dan akal dan lain sebagainya ya. Yang Allah lengkapi pada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itulah ya perihnya rasa lapar tidak terusir selain dengan mengonsumsi sesuatu yang dijadikan sebagai sebab untuk menangkal rasa lapar tersebut. Itulah yang disebut makan. Maka ada perintah untuk makan dan minum. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu tapi jangan berlebihan. Karena kamu makan dan minum untuk menegakkan punggungmu. Lebih-lebih itu jadi penyakit. Maka bisa kita katakan banyak orang yang jatuh sakit bukan karena nggak makan, tapi karena kebanyakan makan. Bahkan banyak manusia itu mati karena makan memang. Ya, nggak muncullah penyakit-penyakit yang aneh-aneh kadang-kadang karena dia tidak menjaga makannya atau berlebih-lebihan di dalam bab makan. Maka Allah katakan kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum silakan. Yang halal-halal silakan ambil, silakan makan. Tapi ingat jangan berlebih-lebihan. Karena itu bisa memudaratkan kita. Ya, ya, ya jangankan makan makanan yang berat ya, air putih aja yang ringan kalau berlebihan ya bisa jatuh sakit juga kita ya. Nah demikian, ya bisa menyebabkan
Ya, air putih itu kalau kebanyakan juga bisa membahayakan ginjal, kurang juga sama. Ya ada porsi takaran yang tepat ya agar ginjal kita sehat karena minum. Kalau berlebihan bisa meledak juga itu ginjal atau kurang juga bahaya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Nah, kemudian beliau mengatakan seperti itu pula penyakit yang datang menimpa. Ya, maka tadi kita katakan ada orang yang memang spesialisasinya itu adalah menyembuhkan orang. Kalau dulu namanya tabib, sekarang namanya dokter kan ya. Cuma beda ya mungkin sumber ilmu saja. Ya, tabib mungkin dari, ya banyak mengambil pengobatan dari herbal atau yang sejenisnya ya. Nah, kalau dokter mungkin kepada pengobatan medis, obat-obatan kimia dan lain sebagainya. Tujuannya sama sebenarnya itu ya apa namanya memberikan kesembuhan ya kepada orang yang sakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Maka dari itu ya berobat ini kan dokter pun harus berobat kan begitu ya. Walaupun mereka tahu ilmunya, mereka ya juga harus berobat ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan ini dalam kitab Zadul Ma'ad ya, juz 4 ayat halaman 15. Ya, beliau mengatakan, dalam beberapa hadis sahih terdapat perintah berobat, serta tindakan berobat ini tidaklah mengabaikan sikap tawakal. Sebagaimana halnya menghindarkan diri dari kelaparan dan kehausan, kepanasan dan kedinginan, itu tidak menafikan sikap tawakal. Justru kata beliau, hakikat tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan usaha atau ikhtiar yang telah Allah tetapkan ya sebagai penentu hasil ya, baik menurut tinjauan hakikat maupun syariat ya. Nah, demikian. Dan tidak melakukan usaha juga dapat mencederai sikap tawakal ya. Nah, nanti kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ya kita masyarakat bulat-bulat kepada Allah yang terjadi ya tentunya enggak semua yang terjadi sesuai dengan keinginan kita. Kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya, lalu kita telah serahkan itu bulat-bulat kepada Allah tanpa mau berikhtiar, ya orang seperti ini pasti nyalahkan Allah nanti. Ya sudah tawakal hasilnya seperti ini kan gitu. Sementara tawakalnya salah gitu. Lalu dia akan menyalahkan Rabbul Alamin. Banyak orang seperti itu. Ya, sementara dia tidak mau berikhtiar sama sekali, mungkin karena malas atau nggak tahu apa yang harus dibuat kan begitu ya. Sikap lemah juga bisa, sikap malas itu juga bisa mendominasi sehingga orang itu malas untuk berikhtiar. Ya wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Baik. Disebutkan dalam beliau mengatakan, kita lanjutkan lagi perkataan Ibnu Qayyim di sini ya. Ya, tidak melakukan usaha kata beliau itu justru dapat mencederai sikap tawakal. Seperti halnya dapat mencederai dan melemahkan perintah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sebutkan tadi. Mungkin ujung-ujungnya nanti dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak berusaha akan menduga bahwa tindakannya ini merupakan manifestasi dari tawakal yang kuat. Padahal enggak, tertipu dia. Ya, nah demikian. Yang benar adalah tidak berusaha merupakan kelemahan atau disebut juga al-ajaz yang dapat menafikan tawakal. Karena hakikat tawakal adalah bersandarnya hati seorang hamba kepada Allah dalam mendapatkan sesuatu yang bermanfaat baginya, ya baik dalam urusan agama maupun dunianya. Ya, nah demikian. Atau dalam menolak sesuatu yang mudarat baginya, baik dalam urusan agama maupun dunianya. Ya, akan tetapi bersandarnya hati kepada Allah ini haruslah disertai dengan usaha, ikhtiar. Ya, nah jadi disinkronkan antara amal hati dan amal anggota badan. Hingga muncullah yang namanya kebahagiaan, kesuksesan, ya, nah keselamatan begitu. Wallahu a'lam. Tapi ya bersandar kepada tawakal tanpa ikhtiar itu adalah suatu kelemahan. Ya, kelemahan akal bisa juga itu. Kelemahan hati ya itulah dia. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, demikian ya talbis iblis terhadap kaum sufi di dalam bab
tidak mau berobat dan tidak peduli dengan kesehatannya. Maka kita dengar cerita-cerita ya, kisah-kisah yang disampaikan oleh sebagian orang, ya mereka suka menyampaikan kisah-kisah yang spektakuler ya, tapi kebenarannya wallahu alam, ya kebenarannya wallahu alam, ada yang menyiksa dirinya sendiri ya, tapi kelihatannya tidak eee, memudaratkan dirinya, bahkan ya dia mendapatkan kebaikan dari hal-hal semacam itu. Ya wallahu alam apakah benar kisah-kisah seperti itu ya. Kebanyakannya tidak benar ya. Maka kita ada menerjemahkan sebuah buku dulu ya, judulnya kalau tidak salah Tasawuf Antara Bualan Kaum Sufi atau Sebuah Konspirasi ya. Nah, kira-kira itu judulnya. Ya, artinya ini mungkin orang-orang di luar Islam atau yang pura-pura Islam, zindik, itu membuat riwayat-riwayat seperti ini, kisah-kisah seperti ini untuk agar orang tertarik dengan ajaran-ajaran yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Atau hanya sebatas bualan aja, membual ya, cerita ya, cerita. Ya, kadang-kadang cerita yang nggak masuk akal dan berlebih-lebihan. Ya seperti naik motor katanya nggak perlu diisi bensin, diisi air bisa jalan kan gitu ya. Ya, eee, ya mungkin ya kalaulah ya orang di luar Islam mendengar hal-hal semacam ini mungkin ya wallahu alam mungkin akan membuat mereka terhalang dari hidayah kali. Kenapa? Apa seperti ini ajaran Islam? Padahal itu tidak, mewakili ajaran Islam, enggak seperti itu kan begitu ya. Kaum muslimin berikhtiar, berusaha ya, dan mereka memiliki kelebihan, apa, mereka punya sandaran hati dalam berusaha. Itulah yang disebut tawakal, bersandarnya hati kepada Allah, ya dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya. Maka intisari dari apa yang kita sampaikan hari ini adalah bahwa ya kita tidak boleh membiarkan diri kita hancur, binasa, ya karena kemudaratan, sakit, ya karena kita tidak mau berobat atau tidak mau menjaga kesehatan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagaimana ya kita tidak boleh menyiksa diri ya, melaparkan diri hingga akhirnya kita jatuh sakit dengan alasan saya beribadah. Itu tidak dibenarkan. Maka kita lihat di perjalanan umroh atau haji ya, sebagian orang itu sengaja melemparkan dirinya kepada hal yang menyiksa dirinya sendiri. Misalnya berdesak-desakan untuk cium hajar aswad. Sampai ada yang pada kita saksikan itu yang sampai keringatan sekujur tubuhnya kan begitu ya. Ada yang pakai kalau wanita itu keluar dari kerumunan orang itu udah entah kemana jilbabnya, ya tercerai ke sana kemari, tercerai-berai, ada yang sesak napas di situ, ada yang pingsan juga kan begitu ya. Hanya untuk mencium hajar aswad. Lalu dianggap itu suatu prestasi, gitu. Itulah dia ya, ibadah, itulah dia hal yang dianjurkan. Padahal tidak sama sekali. Apalagi bisa menyebabkan hal-hal semacam itu. Gak usahlah mudarat seperti dia pingsan. Berdesak-desakan itu aja kadang-kadang kita mengganggu orang. Sikut kanan, sikut kiri, itu kan kezaliman juga. Ya, desak-desak, dorong-dorong orang sehingga mungkin ya mana tahu kita dorong-dorong orang jatuh, terinjak-injak mati kita ya terkait apa ya hutang darah di situ. Karena kita salah. Maka hindari kerumunan berdesak-desakan yang bisa menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Ya, lebih bagus menghindar kan begitu ya dan tidak dilakukan karena memang tidak diajarkan seperti itu. Tapi karena kejahilan itulah yang terjadi kadang-kadang. Sebagian orang senang itu di sana itu desak-desakan sudah. Ya, entah apa motivasinya kita juga nggak paham. Ya, nah, karena kejahilan ini, bahwa seolah-olah itu wajib mencium hajar aswad itu. Ya. Atau ada orang yang sekedar untuk mencari berita dan sensasi. Berita apa yang dibawa ke kampung kalau enggak bergumul dengan banyak orang untuk cium hajar aswad. Bergumul di situ dengan banyak manusia untuk cium hajar aswad. Supaya dapat cerita, pulang bawa cerita, wah tadi itu saja. Apa hukumnya, gimana ketentuannya, apakah perlu dilakukan jika halnya sampai seperti itu, ya mereka ya nggak akan membahasnya sampai di situ. Dan kadang-kadang juga para pembimbing itu justru ya kita katakan apa ya, menceritakan hal-hal yang mendorong mereka begitu ya. Ya. Dan ini sangat disayangkan begitu.
Ya sehingga apa ya, tidak menjaga ya, ya orang lain begitu ya, ataupun kenyamanan orang yang beribadah di situ, di seputaran pelataran ataupun di seputaran Ka'bah itu, lintasan tawaf itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, demikian. Nah, itu saja mungkin pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya kita akan lanjutkan, yaitu talbis iblis terhadap kaum sufi terkait sikap meninggalkan sholat Jumat, sholat berjamaah dengan alasan sedang menyendiri atau sedang uzlah. Ini juga masalah juga ya, yang mengatasnamakan uzlah ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, uzlah itu bi'ain ya, ilmi menjadi zallah. Ya, kata uzlah itu kalau dihilangkan ainnya, ain itu ain ilmu, tanpa ilmu ya, menjadi apa? Zallah kan gitu ya. Kalau dihilangkan zai ya, huruf zainya itu adalah zai zuhdi, menjadi illah. Jadi uzlah itu tanpa ilmu dan tanpa kezuhudan jadi penyakit dan jadi ketergelinciran ataupun ya ketersesatan jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.